Manusia itu, setiap individunya itu pasti mempunyai sifat buruknya masing-masing. Bisa ada yang sama mirip-mirip sifatnya, tapi bisa juga sangat berbeda. Salah satu sifat buruk itu adalah gemar memamerkan kekayaan atau benda-benda miliknya. Walaupun sebenarnya benda itu didapat dengan hasil yang gak jelas, atau bisa juga dengan cara nyolong guys, nyolong punya orang. Kadang hal ini dilakukan hanya karena dia itu gengsinya tinggi guys. Apalagi zaman sekarang ya, sifat pamer ini biasanya terwujud atau berwujud berupa foto yang diupload di media sosial kayak Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Dan biasanya tidak hanya tentang materi ya yang dipamerin, tapi kemesraan juga dipamerin. Mesra sama pasangannya, sama suami, sama istri gitu. Tapi setahu gua ya, tentang kemesraan ini, semakin orang itu benar-benar mesra gitu, mesra dalam arti sesungguhnya, semakin jarang orang itu mengupload ke medsos atau mempertunjukkannya kepada umum. Tapi ya orang beda-beda guys ya, ini pendapat gua aja, gua juga dapatnya dari baca guys, bukan dari gua sendiri. Ini ada sifat pamer dari beberapa orang yang udah gua rangkum, tapi sifat pamernya ini mengakibatkan nasib yang tragis bagi mereka gitu, nasib sial karena kecerobohan hanya karena gengsi doang guys. Sip, mantap. Ada sepasang pencuri, mereka ini spesialis nyolong mobil sama motor. Yang satu bernama Jonathan Dogen, umur 26 tahun, yang satu Matthew Murphy, umur 23 tahun. Bisa dibilang mereka ini sangat ahli guys, sangat piawai dalam melakukan aksi-aksinya itu. Terbukti dengan puluhan kendaraan dan mobil motor itu yang berhasil mereka colong. Oke lah, mereka ahli banget ya dalam bidangnya nyolong ini, tapi mereka kurang waspada guys, jadi merasa udah nggak bakal ketahuan, mereka akhirnya pun teledor. Tapi yang menarik ya, keduanya ini ditangkap justru saat tidak sedang menjalankan aksi mencurinya. Kepolisian Manchester, Inggris itu meringkus mereka berdua dengan berbekal penelusuran lewat situs jejaring sosial Facebook doang. Hal ini berawal dari kegemaran atau hobi dari Dogen sama Murphy ini untuk selfie guys, atau memotret diri sendiri. Mereka itu mengunggah foto-foto tersebut ke Facebook. Tapi ohnya guys, di antara foto-foto selfie yang mereka unggah ke Facebook, ada foto yang mereka bikin dengan latar belakang sebuah motor hasil colongan mereka. Kedok mereka pun akhirnya terungkap setelah ada salah seorang korban yang mengenali motor jenis mereknya KTM ya, miliknya yang hilang. Ternyata motornya itu muncul di akun Facebook dari Dogen, dan onnya lagi motor itu plat nomornya itu nggak diganti guys, masih sama. Lalu berdasarkan informasi itu, polisi langsung bergerak. Mereka melacak keberadaan dari Dogen lewat akun Facebook yang bersangkutan. Hasil penyelidikan dari kepolisian ini menyebutkan bahwa Dogen dan Murphy ini memang bersekongkol dalam 14 kasus pencurian, baik itu mobil atau motor. Itu semua dilakukan di sekitaran kota Manchester City, mulai dari November 2012 sampai bulan Juni 2013. Selain kasus-kasus pencurian ya, keduanya ini juga terlibat dalam beberapa kasus perampokan. Dogen dan Murphy ini mencuri motor atau mobil itu pilih-pilih guys. Mereka nggak mau mencuri yang murah-murah gitu, mereka pilih yang kendaraan-kendaraan kelas atas. Kemudian setelah tertangkap, mereka pun menjalani sidang. Dogen dan Murphy dijatuhi hukuman penjara masing-masing 9 tahun 4 bulan.
Dari Manchester, Inggris kita terbang ke Prancis menemui ratu kecantikan asal Prancis guys, yang gelarnya itu dicopot dan dilarang mengikuti berbagai kompetisi Miss Prancis setelah dia ketahuan mengunggah foto neneknya di Facebook. Cewek ini bernama Eugenie Journey, umur 23 tahun. Dia dianugerahi gelar Miss Brittany pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2015. Tapi setelah penganugerahan itu ya hanya beberapa hari kemudian gelar tersebut dicopot dan mahkota ratu kecantikan yang menyertai gelar itu terpaksa harus dikembalikan olehnya. Hal itu dikarenakan Journey ini rupanya ketahuan mengunggah foto selfie dengan hanya menggunakan celana jeans tanpa atasan ke media sosialnya. Journey ini memang nggak memperlihatkan neneknya dengan terang-terangan sebenarnya gitu, nggak vulgar banget. Tapi tim dari penyelenggara Miss Brittany ini langsung membatalkan gelar itu. Hukuman yang diterima Journey ini rupanya nggak hanya dicabut doang guys, tapi dia sudah tidak lagi diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi Miss Prancis yang rencananya akan digelar pada waktu dekat ya. Dan sebenarnya di kasusnya si Journey ini ada pro dan kontra juga guys, terutama dari para penggemar dari Journey. Menurut mereka foto yang diunggah oleh Journey ke media sosialnya itu masih sopan gitu loh. Memang Journey ini tidak mengenakan atasan tapi tidak secara vulgar. Mereka semua pun protes kepada tim juri dari Miss France ini. Tapi rupanya tim juri dari Miss France ini tidak bergeming. Mereka bilang bukan soal vulgar apa enggak, tapi adalah soal si Journey ini berfoto tanpa mengenakan atasan gitu loh. Mau vulgar mau kagak, mau ditutupi apa gitu, pokoknya nggak pakai kutang aja gitu udah melanggar guys. Memang kasus Journey ini sungguh sangat disayangkan ya, nggak hanya bagi penggemarnya doang tapi bagi masyarakat Prancis juga, karena Journey ini sangat difavoritkan sebenarnya untuk bisa memenangkan kompetisi Miss France. Dan rupanya kasus dari Journey ini bukan yang pertama kali. Pernah ada Miss France yang pemenang tahun 2011 yang bernama Laurie Tillman. Dia itu juga sama dilepas gelarnya gara-gara dia berani untuk berfoto semi vulgar dengan sebuah majalah yang berada di Paris. Peristiwa ini terjadi di Latvia guys. Jadi ada orang yang pamer kendaraannya yang berjenis Ferrari 458. Rupanya dia pamer dengan cara ngebut ya, mengendarai mobil itu dalam keadaan mabuk. Mobilnya hancur nggak karu-karuan, itu bagian depan dari mobil itu sampai nggak berbentuk. Mobil ini termasuk jenis baru dari Ferrari karena dia adalah pengganti dari seri 430 ya. Ferrari 458 ini ditawarkan dua model, yaitu jenis Coupe dan Roadster. Mesinnya ini berkapasitas 4.500 cc dengan torsi itu bisa mencapai 562 HP. Dia bisa ngebut dari 0 sampai ke 100 km per jam itu hanya dalam 3,3 detik guys. Dan itu dipakai oleh orang yang sedang mabuk hanya untuk pamer. Langsung kenabrak yo, apa ya, kapok ya. Memang ya kalau menurut gua para pencuri dan perampok itu orangnya pasti cerdas guys. Jadi maksudnya kadang ada pencurian yang kita pikir itu kok bisa gitu loh, gimana mereka caranya nyolong, sedangkan orang yang punyanya tidak jauh dari barang yang mereka ambil. Tapi setelah gua baca artikel ini, yang tadinya menurut gua maling itu cerdas, akhirnya menurut gua maling itu on guys, karena dia parah banget nih aksinya. Maling ini ada dua
Mereka berasal dari Amerika Serikat ya, tepatnya dari Houston. Jadi tanpa sadar dua maling yang bernama Dorian Walker sama Dylan ini malah menyerahkan diri ke kepolisian karena tindakannya yang ceroboh dan tak pintar dari mereka. Semua itu dimulai ketika Dorian dan Dylan ini melakukan aksi perampokannya pada tanggal 8 Januari. Mereka berdua berhasil menggasak sebuah iPad, kemudian uang yang cukup banyak puluhan ribu dolar dan berbagai gadget elektronik lainnya dari sebuah truk milik seseorang yang bernama Randy Schaefer. Tapi seminggu kemudian sepertinya kedua perampok ini melakukan satu kesalahan fatal yang konyol ya. Kalian bayangin deh, si Dorian sama si Dylan ini melakukan selfie, norak guys. Selfie-nya itu selfie apa ya, anak muda gitu lah ya, menggunakan tablet Apple milik dari si Schaefer. Dalam foto selfie itu mereka memamerkan wajah bahagia seusai sukses merampok sambil memegang belasan lembar uang pecahan 100 dolaran. Dan hanya dalam sekejap seluruh data yang terhubung langsung dengan akun iCloud sang pemilik barang itu bisa dengan mudah dilacak keberadaannya. Jadi rupanya ya gadget Apple ini canggih banget loh. Jadi si Schaefer ini pemilik aslinya itu bisa tahu setelah dua orang pencurinya ini mengambil barang darinya, mereka pun mampir ke Starbucks, kemudian mereka menyalakan nebeng wifi dari Starbucks, kemudian mereka menyalakan iPad, kemudian mereka melakukan apa di iPad itu semua terdata oleh Apple. Dan seluruh foto selfie yang diambil menggunakan iPad dari Schaefer itu otomatis tersinkronisasi dengan gadget Apple milik Schaefer yang lainnya seperti iPhone. Jadi foto-foto pencuri itu ada semua guys di handphone dari si Schaefer. Hingga tanpa membuang waktu, Schaefer ini langsung melaporkan dua maling norak ini ke kepolisian. Hanya butuh 2 jam hingga akhirnya Dorian sama Dylan ini pun tertangkap di pinggiran kota Houston. Nah, kalau kasus ini terjadi karena orang ini suka narsis, pamer duit ke media sosial, dan duit yang dipamerin itu jumlahnya gede. Orang ini seorang laki-laki yang bernama Tony Harris, dan bahkan karena kepamerannya ini rumahnya sampai didatangi perampok. Pada awalnya Tony ini mengunggah foto dari tunangan yang bernama Amber Crane. Ya biasa aja ya, ngunggah foto tunangannya gitu loh. Tapi dia ngunggahnya bersamaan dengan uang yang lumayan gede, itu sekitar 60.000 dolar. Di situ juga dikasih caption atau tulisan yang rada sombong gitu tulisannya. Waduh, aku salah menaruh uang 60.000 dolar. Ya semoga aja tunanganku gak menghabiskan semuanya. Jadi gila, pamer banget ini. Lalu hanya dalam rentang waktu 3 minggu, rumah dari Tony Harris ini didatangi 3 orang pria bertopeng. Ketiganya itu menyusup masuk dan memaksa Harris untuk menyerahkan uang yang beberapa minggu lalu itu dipamerkan di akun Facebooknya. Salah satu perampoknya itu menodongkan senjatanya itu ke kepala dari si Tony Harris. Sementara perampok lainnya menahan Amber, tunangan dari si Tony ini. 3 rampok ini berusaha menggeledah rumah Harris untuk mengambil uang itu atau mencari ya uang itu, namun tidak berhasil menemukannya. Lalu ketika Harris ini dipaksa untuk menunjukkan di mana uangnya itu disimpan, Harris tidak memberitahu guys. Ia mengatakan kalau uangnya itu nggak ada, dan ternyata apa yang dikatakan oleh si Tony ini emang benar. Uang yang dipamerkan di Facebook itu cuma bohongan semata. Akibatnya 3 dari rampok ini pun marah karena merasa tertipu. Mereka langsung jadi emosi. Langsung mereka pun menembak kepala dari si Tony Harris. Dan sedihnya ya dalam insiden ini, ketiga anak dari si Tony Harris ini, jadi dia udah punya 3 anak guys, itu menyaksikan peristiwa pada saat bapaknya itu ditembak oleh si perampok. Dan yang gilanya lagi, rupanya ketiga perampok ini masih para remaja loh, umurnya hanya antara 17 sampai 19 tahun. Memang guys ya, banyak banget
kejadian-kejadian tidak menyenangkan atau menyeramkan atau bahkan kekerasan yang sadis itu bersumber dari media sosial, terutama Facebook. Karena itu kita sebagai pengguna medsos ya, terutama gua ini ya, dari cerita ini semoga gua bisa lebih berpikir ya sebelum menggerakkan jempol gua mengerti di medsos gitu loh. Intinya lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga ada hikmah atau contoh ya yang bisa kita teladani dari video ini. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.